Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kita sekarang pada pertemuan ke-33. Sebelumnya kita telah membahas hukum mandi besar. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ada 6. Sekarang kita masuk ke tata cara mandi besar secara keseluruhan. Perhatikan, Anda minta untuk fokus harokat dan terjemahnya. Ayo Mas Akbar. Di situ berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa sifatul ghuslil kamili, tata cara mandi secara sempurna. Maksudnya secara keseluruhannya, dari awal hingga akhir. Yang pertama, an yanwiya biqalbihi. An yanwiya biqalbihi. Tata cara yang pertama yaitu dia meniatkan dengan hatinya. Ingat, dengan hatinya, cukup di dalam hati. Tidak perlu dilafadzkan, dan anak rasa itu sudah jelas. Yang kedua, langkah selanjutnya, summa yusammi wa yaghsilu yadayhi thalathan wa yaghsilu farjahu. Summa yusammi, kemudian dia mengucapkan basmalah dalam hati ya, karena di dalam kamar mandi. Wa yaghsilu yadayhi, dan membasuh kedua tangannya thalathan, 3 kali. Wa yaghsilu farjahu, dan membasuh kemaluannya, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu dia meniatkan dengan hatinya, baca basmalah dalam hati, kemudian membasuh kedua tangannya 3 kali, membasuh kemaluannya. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan. Tsumma yatawaddau, kemudian dia berwudu dengan wudu secara sempurna, seperti sebagaimana wudu semestinya. Setelah wudu sampai terakhir, apa terakhir? Zakaria, wudu bagian yang terakhir apa? Ayo lu. Apa? Mata. Oh, kaki. Mata. Setelah selesai, summa yahsil ma'a ala ra'sihi 3 marratin. Yurawi usula sya'rihi. Langkah selanjutnya, summa yahfil ma'a, kemudian memberikan air ala ra'sihi, ke kepalanya 3 kali. Ya, diguyur dengan air kepalanya dengan 3 kali. Dan lihat, yurawi usula sya'rihi. Yurawi, membasahkan, usula, pangkal-pangkal rambutnya. Jadi sampai pangkal rambut, tahu pangkal kan? Dasar-dasar rambutnya itu sampai ke basah semua. Setelah dia membasahi pangkal-pangkal rambutnya semuanya, summa yu'immu badanahu bil ghusli.
wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi summa yu'immu badanahu, kemudian amma yu'immu, berarti di sini a'amma yu'immu, meratakan. Kemudian dia meratakan badannya dengan membasuh semuanya, diratakan dengan membasuh. Wa yadliku, dan menggosok badanahu, badannya, biyadaihi, dengan kedua tangannya digosok sampai merata, liyasilal ma'u ilaihi, agar sampai air kepadanya, yaitu ilaihi, hi kembali ke mana? Badan, ahsan. Agar sampai air ke badannya, benar-benar diratakan sampai digosok dengan kedua tangannya tuh badan. Nggak ada yang kelewat kan ini terjemahnya? Sudah semua? Kemudian lihat kalau perempuan bagaimana? Yang rambutnya panjang, apalagi yang sampai dikepang kan? Banyak kali cara model-model itu dikepang, diikat-ikat. Wal mar'atul haidu awin nufasa'u tanqudu ra'saha lil ghusli minal haidi wan nifasi. Wal mar'atul haidu, dan perempuan yang haid, awin nufasa, atau perempuan-perempuan yang nifas. Nifas itu setelah lahiran. Nanti ada penjelasannya tentang haid dan nifas. Tanqudu ra'saha, dia membuka kepangan kepalanya. Tanqudu itu membuka. Ra'saha ya kepalanya, maksudnya kepangan, ikatan kepalanya. Lil ghusli, untuk dibasuh. Dia buka itu. Di apa namanya? Untuk dibasuh. Di jembreng ya, apalah itu. Apa ada yang tahu apa jembreng? Dibuka lebar ya, pokoknya digituin lah. Dibuka kepangannya, di jembreng kan? Anda nggak tahu bahasa Indonesianya. Lil ghusli, untuk dibasuh, minal haidi wan nifas. Lihat di sini dengan catatan, itu dari haid dan nifas. Berarti kalau perempuan haid, selesai masa haidnya. Perempuan nifas, selesai masa nifasnya. Ketika dia mandi wajib, itu kepangan kepalanya dibuka, dilepas, biar merata, benar-benar merata. Amal janabatu, lihat, beda lagi. Adapun mandi junub, habis berhubungan, fala tanquduhu, maka tidak membuka kepangannya. Hina tagtasilu laha, ketika mandi besar, laha, untuk janabah, hak kembali ke janabah. Fala tanquduhu, maka tidak membuka kepangannya. Hina, ketika tagtasilu laha, mandi besar untuk janabah. Lima syaqqati tiqrari, karena sulit mengulangnya. Karena kalau udah dibuka itu nanti sulit buat dipasang lagi, kan butuh waktu. Ini termasuk kemudahan. Dan ingat, pasti nanti terdapat perbedaan ketika antum belajar mazhab Syafi'i. Ini mazhab Hambali. Jadi kalau untuk perempuan dari selesai haid, nifas, itu dibuka kepangannya. Tapi kalau dari janabah, mandi junub, selesai hubungan, itu nggak dilepas kepangannya ketika mandi besar untuk junub, karena sulit mengulang kepangannya lagi. Walakin, lihat di sini dengan catatan, yajibu 'alaiha an turawwiya usula sya'riha bil ma'i.
Walakin akan tetapi yajibu 'alaiha, wajib atas dia si perempuan itu yang janabah, anturawiya, untuk membasahi usula sya'riha, pangkal-pangkal rambutnya, bilma, dengan air. Wajib untuk membasahi pangkal-pangkal rambutnya dengan air. Kan dikepang, tapi benar-benar diperhatikan pangkal rambutnya. Kemudian lihat lagi, dikasih catatan lagi, ditekankan lagi. Wa yajibu 'alal mughtasili. Ini yang gendut, perhatikan. Siapa yang merasa gendut? Ana gendut ya. Dikta mah kurus dia. Kelingkingnya. Apa Dikta? Ana ada temennya kan? Antum temenin Ana. Wa yajibu 'alal mughtasili, dan wajib atas orang yang mandi besar, rajulan kana aw imra'atan, laki-laki ataupun perempuan. Lihat di sini. Ayyatafaqqada usula sya'rihi wa maghabida badanihi. Wajib atas orang yang mandi besar, laki-laki ataupun perempuan, ayyatafaqqada. Tafaqqada ya tafaqqadu, itu memperhatikan. Wajib untuk memperhatikan usul sya'rihi. Tadi apa usul? Pangkal-pangkal rambutnya wajib diperhatikan tuh. Udah kena belum? Wa maghabina badanihi, dan lipatan-lipatan badannya. Yang gendut kan lipat-lipat. Harus dikenakan itu. Kan makanya digosok dengan kedua tangannya. Dilihat lipatan-lipatannya. Dan wa ma tahta halqihi, dan apa yang di bawah tenggorokannya, itu lehernya. Kan kadang orang gendut tuh lehernya berlipat-lipat. Ada yang lebih gendut itu dia sampai berlipat-lipat, memang harus diperhatikan. Kadang kalau nggak diperhatikan itu nanti nggak kena air. Kan saking lipatnya itu. Bahkan kulitnya hitam kan karena kelipat. Wa ibtaihi, dan kedua ketiaknya. Kalau antum mandi nggak perhatikan kedua ketiaknya itu nggak basah karena kan ketutup. Wasurrotihi, dan pusarnya. Ini juga termasuk yang harus diperhatikan, pusarnya. Watayyi rukbataihi, dan lipatan kedua lututnya. Antum lutut kan itu ada lipatannya, tahu kan? Tahu nggak lipatan kedua lutut? Sini itu. Karena kalau nggak diperhatikan nggak kena. Apalagi kalau orang gendut itu ngelipat-lipat. Dibasahi dengan air, digosok dengan kedua tangan. Tadi apa? Memperhatikan pangkal-pangkal rambutnya, lipatan-lipatan badannya. Apa yang di bawah tenggorokannya itu, lehernya itu banyak yang terlipat-lipat. Kedua ketiaknya, pusarnya, dan lipatan kedua lututnya. Wa in kana labisan sa'atan aw khatiman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wa in kana labisan sa'atan, dan apabila dia memakai jam, nggak jam tangan. Ini bagi yang jam tangannya mahal aja ya. Kalau yang murah 10.000, 20.000 jangan coba-coba, rusak lah. Al khatiman, ya kalau kena air kan rusak. Kalau mau mandi ya dilepas. Atau cincin. Fa innahu yuharrikuhuma, maka sungguh dia menggerakkan keduanya, menggerakkan jam digerak-gerak, cincinnya digerak-gerak. Tujuannya liyasilal ma'u, agar air sampai ila ma tahtahuma, kepada apa yang di dalamnya, kepada apa yang tertutup dengannya. Ya, kulit yang tertutup jam, kulit yang tertutup cincin, biar kena air. Kemudian wa hakadha yajibu ayyahtamma bi isbaghil ghusli bihaitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihil ma'u
Wahakada, dan begitu juga yajibu ayyahtamma, wajib untuk memperhatikan, ihtamma yahtammu, memperhatikan, wajib untuk memperhatikan biisbaghil ghusli, dengan kesempurnaan mandi besar. Diperhatikan kesempurnaan mandi besarnya, tata caranya dari awal, kemudian bagian-bagian badan yang sekiranya kalau lalai tidak diperhatikan, gak kena air, berarti harus diperhatikan lebih. Wajib untuk memperhatikan kesempurnaan mandi besar. Bihaitsu la yabqa min badanihi syai'un, bihaitsu, sehingga la yabqa, tidak tersisa, min badanihi syai'un, dari badannya sesuatu, sehingga tidak tersisa dari badannya sesuatu, la yasilu ilaihil ma'u, tidak tersampai kepadanya air. Jadi diperhatikan tuh anggota-anggota tubuh kita. Maka wajib untuk menyempurnakan mandi besar, sehingga tidak tersisa dari badan kita sesuatu yang tidak terkena air. Harus semuanya sampai terkena air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa anqul bashara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahta kulli sya'rah, di bawah setiap rambut, yaitu pangkal rambut, janabah, terdapat janabah. Jadi harus dibersihkan, harus dihilangkan. Di bawah setiap rambut ada janabah, yaitu harus dibersihkan. Berarti harus diperhatikan pangkal rambut. Di bawah setiap rambut maksudnya pangkal rambut ya. Faghsilu sya'ra, maka basuhlah rambut. Wa anqul bashara, dan bersihkanlah kulit. Kulit. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian wala yanbaghi ay yusrifa fi sabbil ma'i, fal masyru'u taqlilul ma'i ma'al isbaghi, faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i, fayanbaghi al iqtida'u bihi fi taqlilil ma'i wa adamil israfi. Kemudian lihat, setelah tadi menjelaskan tata cara mandi wajib, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Wala yanbaghi, dan tidak sepantasnya lahu baginya, tidak sepantas baginya, ayyusrifa, boros, berlebih-lebihan, fi sabbil ma'i, dalam menuang air. Bukan berarti harus diratakan kemudian dia mandi pakai 3 ember. Kan harus rata ya 3 ember lah dia akhirnya mandi itu. Bukan. Fal masyru'u taqlilul ma'i, yang disyariatkan taqlilul ma'i, sedikit air, ma'al isbagh, diiringi dengan kesempurnaan. Sedikit air bersama sempurna. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i. Sungguh sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan mud. Mud itu segini. Berwudu dengan mud. Airnya segini. Antum coba taruh di ember, gayung, air segini tuh bagaimana? Itu Rasulullah berwudu seperti itu. Airnya. Wa yaghtasilu bis sa', dan mandi besar dengan sa'. Sa' itu 4 mud. Antum coba 4 mud taruh di ember. Itu segitu. Fayanbaghi al-iqtida'u bihi, maka seharusnya mengikutinya, fi taqlilil ma'i, pada sedikitnya air, wa adamil israfi, dan tidak boros berlebih-lebihan. Dan ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan boros dalam menuang air, sedikit airnya, tapi harus sempurna juga. Dan kita punya teladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW, terbaik dalam segala hal. Beliau berwudu dengan 1 mud, mandi besar dengan 4 mud. Maka kita harus mengikuti beliau dalam sedikitnya air dan tidak berlebihan. Kemudian lihat lagi.
Karena ada kebanyakan di pondok pesantren itu ketika mandi itu dia berbarengan. Mandinya berbarengan, satu kamar mandi 4 orang. Pernah dengar atau pernah lihat pondok yang begitu? Belum pernah dengar. Banyak gitu di pondok-pondok seberang. Perempuan sama perempuan itu satu kamar mandi, jadi dia kolamnya itu panjang. Jadi satu kamar mandi dia mandi itu berempat, berlima. Lihat, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kama yajibu 'alal mughtasili ayyastatira. Kama sebagaimana yajibu 'alal mughtasili wajib atas orang yang mandi besar untuk menutup. Fala yajuzu ayyaltasila uryanan bainan nasi. Ya mandi di kamar mandi yang satu orang tertutup, jangan bareng-bareng. Fala yajuzu maka tidak boleh ayyaltasila uryanan, dia mandi besar dalam keadaan telanjang, uryanan telanjang, bainan nas di antara manusia. Mandi junub 2 orang, 3 orang enggak boleh. Karena ada aurat yang harus dijaga. Li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya'a wa sitra. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Lihat harakatnya. Innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah Maha malu, Maha menutupi. Yuhibbul haya'a wa sitra. Allah mencintai rasa malu dan menutupi. Jadi harus tumbuhkan rasa malu dan berusaha untuk menutupi. Wa idza tasala ahadukum, maka apabila salah seorang kalian mandi besar, falyastatir, maka hendaknya dia menutupi. Mungkin bagi antum itu hal yang enggak mungkin, tapi di luar sana banyak, di pondok pesantren, orang-orang seberang itu begitu. Kamar mandinya 4 orang, 5 orang mandi. Wal ghuslu minal hadatsil akbari amanatun min jumlatil amanati allati bainal abdi wa baina rabbih yajibu alaihi ayyuhafidha alaihi wa ayyahtamma bi ahkamihi liyuaddiyahu alal wajhil masyru'i. Lihat di sini, perhatikan, wal ghuslu minal hadatsil akbar, mandi dari hadas besar, amanatun, dia adalah amanah, min jumlatil amanati, dari jumlah amanah-amanah, dari beberapa amanah-amanah, allati bainal abdi wa baina rabbih, yang antara hamba dan antara Rabbnya. Jadi mandi besar itu amanah, dari beberapa amanah-amanah antara hamba dan antara Rabbnya. Maka apa kalau itu amanah? Yajibu alaihi ayyuhafidhu alaihi, wajib atasnya untuk menjaganya, perhatikan. Wa ayyahtamma bi ahkamihi, dan memperhatikan hukum-hukumnya. Apa tujuannya? Menjaga dan memperhatikan hukum-hukumnya, liyuaddiyahu, agar dia melaksanakannya alal wajhil masyru', di atas sisi yang disyariatkan. Tepat sasaran terhadap apa yang dimaksud, terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau nggak paham, nggak tahu, bingung, rancu, samar, wa ma ashkala alaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu. Wa ma ashkala alaihi, dan apa yang samar atasnya. Samar, wah ini benar atau salah ya, ragu, bimbang. Apa yang samar atasnya, min ahkamihi, dari hukum-hukum mandi besar, kembali ke al-ghuslu, wa mujibatihi, dan dari hal-hal yang mengharuskan mandi besar. Anak habis ngelakuin ini kira-kira harus mandi besar gak ya? Kalau dia samar, bingung, ragu, bimbang, sa'alaan, maka dia bertanya tentang hal itu. Tanya. Wala yamna'hu al-haya'u min dzalika. Jangan mentang-mentang Allah Maha malu, mencintai rasa malu. Ingat dulu, sabar, tunggu, jangan asal serampangan. Malu yang mana dulu? Karena malu ada yang tercela, ada yang terpuji. Dan ini malu yang tercela.
ketika dia malu untuk bertanya. Wala yamna'hu al-haya'u min dzalik, dan lihat di situ fa'ilnya mana? Al-haya'u. Dan jangan sampai rasa malu mencegah dia dari bertanya. Min dzalik, dzalik yaitu bertanya. Wala yamna'hu al-haya'u. Al-haya'u dulu diterjemahkan, fa'ilnya dulu. Dan jangan rasa malu yamna'hu, mencegah dia min dzalika, dari hal itu, dari bertanya. Jadi jangan sampai rasa malu membuat dia tidak bertanya, mencegah dia dari bertanya. Fa innallaha la yastahyi minal haqqi. Sabar dikit lagi ya. Masya Allah, ini anak acungkan 4 jempol ini buat antum, semangatnya dalam belajar. Fa innallaha la yastahyi minal haqq, karena sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah. Ba'udatan sebelumnya. Innallaha la yastahi ayyadriba. Enggak malu dari kebenaran. Kemudian lihat. Fal haya'ul ladhi yamna'u sahibahu minas su'ali an umuri dinihi. Lihat apa itu? Haya'un mazmumun. Bahkan wahuwa jubnun minas syaitani. Pengecut namanya. Dan itu berasal dari syaitan. Fal haya'u, maka rasa malu alladhi yamna'u sahibahu, rasa malu yang mencegah pelakunya minas su'ali, dari bertanya, rasa malu yang mencegah pelakunya dari bertanya, an umuri dinihi, dari perkara-perkara agamanya, haya'un madmum, itu rasa malu yang tercela. Aduh, ana malu nih mau nanya. Pengen nanya, dia udah siap-siapin mental, ada ustaz, ana malu Itu malu yang tercela. Rasa malu yang mencegah pelakunya dari bertanya tentang perkara agama, haya'un madmum. Wa huwa jubnun, dan dia pengecut. Ini syaitan, berasal dari syaitan. Yang syaitan, mereka liyuthabbita bihil insana an istikmali dinihi wa ma'rifati ma yalzamuhu min ahkamihi. Ya tadi jubun itu namanya. Pengecut, berasal dari syaitan. Itu rasa malu yang tercela, itu bukan malu, namanya pengecut. Liyuthabbita bihil insana, yang syaitan itu menghalangi manusia bihi, dengan rasa malu, kembali ke haya. Syaitan menghalangi dengan rasa malu, yaitu menghalangi manusia dengan alasan malu gitu. Menghalangi manusia dengan rasa malu anistikmali dinihi, dari menyempurnakan agamanya. Kan kalau dia nanti bertanya sempurna agamanya, akhirnya dibuatlah, digambar-gambarkanlah oleh syaitan, nanti malu, jangan bertanya, nanti kamu begini, kamu nanti begitu. Syaitan menghalangi manusia dari menyempurnakan agamanya. Wa ma'rifati ma yalzamuhu, dan mengetahui apa yang seharusnya diketahui, min ahkamihi, dari hukum-hukum agamanya. Kembali ke din, dari hukum-hukum agamanya. Terakhir, wa amrut taharati azimun, perkara taharah, bersuci itu adalah perkara yang besar. Dan sebaliknya, wa tafritu fi sya'niha khatirun, dan melalaikannya, menyia-nyiakannya, fi sya'niha, dalam perkara taharah, khatir, bahaya. Perkara taharah, perkara yang agung. Maka menyia-nyiakan taharah adalah perkara yang bahaya. Kenapa bahaya? Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus salati allati hiya amudul islami. Li'annaha, kenapa bahaya? Li'annaha, karena bahwasanya kembali ke mana? Taharah. Karena bahwasanya taharah bersuci, tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah, menghasilkan kesehatan salat, kebenaran salat. Kalau dia enggak sah taharahnya, berarti rusak salatnya. Kalau sah berarti sehat, baik salatnya. Yang salat allati hiya amudul islam, dan dia adalah
tiang agama Islam. Maka harus kita memperhatikan perkara taharah. Paham insyaallah? Tatarattabu tadi apa terjemahnya? Yang menghasilkan atasnya kesehatan, yaitu kebaikan apa? Kebenaran salat. Kesahan salat. Yang salat hiya amudul Islam, tiang Islam. Nas'alullah lana wa li jami'il muslimina al-basirata fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawli wal amali. Terakhir ini, harokatkan yang enggak tahu. Nas'alullah lana. Kita meminta kepada Allah untuk kita. Wa li jami'il muslimin, dan untuk semua orang-orang muslim. Minta apa? Al-basirah, penglihatan yang tajam. Fi dinihi, pada agamanya. Wal ikhlas lahu, dan ikhlas untuk Allah. Fil qawli wal amali, dalam berkata dan berbuat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita tutup. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita masuk hukum tayammum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaqulu